Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Quranisa dari kelas 10 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classes addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, dan yang terakhir adalah konsep switch dan router. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Lalu perhatikan pada gambar berikut ini. IP address terdiri dari 4 angka, 0 sampai 225. Contohnya 192.168.1.1/24. Angka /24 itu artinya jaringan itu punya 256 alamat IP. 192.168.1.1 dan 192.168.1.2 itu bisa komunikasi karena masih satu network. Lalu yang kedua itu adalah IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com atau youtube.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian itu sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau disingkat jadi NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Lalu ini adalah pembagian IP private dari kelas A, B, dan C. Kelas A dimulai dari 10, kelas B dimulai dari 172.16 sampai 172.31, dan kelas C dari 192.168. IP ini digunakan untuk jaringan lokal, bukan untuk internet langsung. IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address public, alamat IP yang digunakan dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Pada slide ini juga dijelaskan pembagian IP address berdasarkan kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Kelas A memiliki nilai oktet pertama 0 sampai 127 dengan subnet mask 255.0.0.0 atau /8. Lalu kelas B memiliki nilai oktet pertama 128 sampai 191 dengan subnet mask 255.225.0.0 atau /16. Lalu kelas C memiliki nilai oktet pertama yaitu 192 sampai dengan 223 dengan subnet mask 255.225.225
255.255.0. Di bawahnya juga ditampilkan range IP private mulai dari kelas A 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Yang kelas B mulai dari 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Dan yang terakhir, kelas C, 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Lalu materi ketiga ada IP address classful dan classless. Classful addressing adalah pengalamatan IP address berdasarkan kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Kelas A memiliki range 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 dengan subnet mask default 255.0.0.0 atau /8. Jumlah host yang bisa digunakan adalah 2^24 dikurangi 2, yaitu 16.777.214. Lalu yang kelas B memiliki range 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255 dengan subnet mask 255.255.0.0 atau /16. Jumlah hostnya yang adalah 2^16 dikurangi 2, yaitu 65.534 host. Sedangkan yang kelas C itu memiliki range 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255 dengan subnet mask 255.255.255 atau /24. Jumlah hostnya adalah 2^8 dikurangi 2, yaitu 254 host. Lalu materi keempat itu adalah kasus subnetting. Pada kasus subnetting ini, kita akan membagi jaringan menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan host. Di sini terdapat 12 kebutuhan host, 60 host, dan 100 host. Artinya, kita harus menentukan prefix atau subnet mask yang sesuai untuk masing-masing jumlah host tersebut. Lalu, setelah itu, kita akan menghitung IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan pada setiap subnet. Jadi, tujuan subnetting di sini adalah membagi jaringan agar sesuai dengan jumlah perangkat yang dibutuhkan, tanpa membuang terlalu banyak IP. Lalu, materi yang kelima ada konsep blok subnet. IP network adalah alamat awal dari suatu subnet, sedangkan IP broadcast adalah alamat terakhir yang digunakan untuk mengirim ke semua host dalam satu subnet. Subnet bisa diibaratkan seperti ruangan. Perangkat yang berada dalam satu ruangan atau satu subnet bisa saling berkomunikasi langsung. Jadi kalau berbeda ruangan atau berbeda subnet, maka perlu router. Jadi contohnya di sini menggunakan 10.10.0/27/27 itu berarti subnet masknya 255.255.224 dan setiap subnet memiliki 32 alamat IP. Blok subnetnya bertambah 32, jadi networknya 0, 32, 64, dan 96, dan seterusnya. Broadcast-nya adalah angka terakhir sebelum blok berikutnya.
Misalnya 0 sampai 31, 32 sampai 63, lalu 64 sampai 95, dan seterusnya. Lalu pada slide ini dijelaskan tipe pengiriman data pada IP versi 4, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast itu adalah komunikasi satu ke satu. Artinya, satu pengirim mengirim satu data ke satu penerima saja. Yang kedua adalah multicast. Multicast itu adalah komunikasi satu ke banyak, tetapi hanya perangkat tertentu saja yang tergabung ke dalam satu grup. Lalu yang terakhir ada broadcast. Broadcast itu adalah komunikasi satu ke semua perangkat dalam satu jaringan. Jadi, semua perangkat dalam satu subnet akan menerima pesan tersebut. Perbedaannya itu ada pada jumlah penerima dan siapa saja yang menerima data tersebut. Lalu materi terakhir ada konsep switch dan router. Switch itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berada dalam satu network atau satu subnet. Contohnya menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam satu ruangan atau satu LAN. Sedangkan yang router itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berada di network berbeda. Misalnya menghubungkan jaringan rumah ke internet atau menghubungkan dua subnet yang berbeda. Jadi singkatnya, switch itu bekerja di dalam satu jaringan, sedangkan yang router menghubungkan jaringan yang berbeda. Terima kasih, maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.